Qin Yichen menyipitkan matanya sedikit. Dia tahu mengapa Yuan Tiandi begitu kebetulan. Dan mereka tiba satu langkah kemudian. Ini jelas untuk mundur. Bagaimanapun, itu adalah fakta bahwa Kaisar Yuan Tian mengirim pembangkit tenaga alam Kaisar untuk menyerangnya. Dan itu juga fakta bahwa dia gagal. Dan mulutnya ada padanya. Dan dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan setelah itu. Dan bahkan bisa dikatakan bahwa dia memamerkan kekuatannya dan mengusir kerajaan Kaisar yang kuat. Para Kaisar dari berbagai pihak tidak akan mempercayainya. Tetapi bahkan jika itu terdengar berlebihan, saat diucapkan, itu dapat membuat jijik langit dan merusak keagungan Yuan Tiandi. Pada saat yang sama, Yuan Tiandi mungkin juga datang sendiri, mengakuinya, dan kemudian naik ke panggung Tiandi, dan kerugian yang disebabkan oleh masalah ini akan diminimalkan dalam sekejap. Bahkan di depan Kaisar Yuan Tian, Qin Yichen masih tidak bisa mengatakan bahwa dia menunjukkan kekuatannya dan melarikan diri karena malu dengan menyerang alam kekaisaran yang kuat, terlalu palsu untuk mendengarnya. Tentu saja, Qin Yichen juga bisa mengatakan bahwa, bagaimanapun, mulutnya ada padanya. Tetapi Kaisar Yuan Tian mungkin juga menyerang di tempat. Bagaimanapun, dia adalah Kaisar Surga, dan dia dituduh anti pencuri begitu dia datang, bahkan jika dia terbunuh di tempat. Adapun tamu dari semua lapisan masyarakat, mereka senang menyaksikan keseruan, bahkan tidak keberatan menyaksikan lelucon Yuan Tiandi, namun mereka tidak ada niat untuk mencampur adukannya. Bahkan jika Kaisar Yuan Tian tidak mengambil tindakan, bahkan jika dia melebih-lebihkan kata-katanya, para tamu dari semua sisi bukanlah orang bodoh, dan mereka bisa menebaknya dalam sekejap. Alam Tao yang bermartabat masih mengalahkan alam Kaisar sampai titik kencing. Ini terlalu palsu, dan bahkan Qin Yichen merasa sulit untuk mengatakannya. Secara keseluruhan, jika Kaisar Yuan Tian hadir, efek yang bisa dia capai dengan mengadaptasi serangan diam-diam 3 hari lalu benar-benar berbeda. Qin Yichen tertegun sejenak, lalu tiba-tiba terbatuk 2 kali, menunjukkan ekspresi lemah. Dan batuk ini membuat kulit kepalanya mati rasa. Terluka di wilayah rasnya sendiri, dia, Patriark Dewa Tenun, setidaknya akan mengucapkan beberapa kata penghiburan. Tapi sekarang yang mulia Tiandi ada di depannya, siapapun yang membantunya menyinggung pihak lain. Setelah batuk, Qin Yichen bahkan tidak merasa marah, seolah-olah dia terluka oleh serangan diam-diam, tidak ada gunanya marah sama sekali. Bahkan pada saat itu, banyak pria kuat di belakang Yuan Tian merasa Qin Yichen tidak marah, tetapi takut marah. Yang mulia mengirim seseorang untuk membunuh Anda. Jika Anda bisa hidup dengan pisau pencuri, Anda hanya tidak membuka mata dan berani marah? Tapi siapapun yang berpikir, Qin Yichen mengatur napasnya, menekan kelemahan dalam ekspresinya, dan mengepal ke arah permaisuri Zia. Mani, tubuh Feng Mou terganggu dan terganggu. Saya benar-benar minta maaf. Tapi bagaimanapun, ini adalah peristiwa besar dalam hidup Ai. Feng Mou hanya merangkak, dan dia harus memanjat untuk memberi selamat kepada pendatang baru itu. Ini sangat rendah hati, dan dia menempatkan posisinya sangat rendah, dan bahkan meminta maaf dari sudut pandang korban. Dialah yang diserang, dialah yang terluka, dan dialah yang mengganggu dan bersukacita. Begitu ucapan ini keluar, Fan Star di belakang Kaisar Yuan Tian tiba-tiba mencibir. Sekarang pisau pencuri ini tahu seberapa tinggi dan tebal langit itu. Tapi segera, seringai Fan Star membeku. Karena dia melihat permaisuri Zia, yang sedang berlutut di tanah, mengertakkan giginya sedikit, wajahnya menjadi lebih jelek. Bahkan ucapan Qin Yichen barusan dengan jelas menahannya dalam posisi tinggi. Tetapi permaisuri Zia tidak berani mengangkat kepalanya untuk menanggapi yang pertama pada saat ini. Anak ini. Saat kamu bertarung dengan Kaisar Surga, apa yang kamu lakukan jika kamu ingin menjepit klan Dewa Penenunku di tengah? Pada saat itu, ekspresi para tamu dari semua lapisan masyarakat menjadi sangat indah. Jenderal Feng terluka. Hei, lagi pula itu adalah serangan diam-diam oleh seorang kaisar yang kuat. Jenderal Feng belum sembuh dari luka-lukanya. Tapi dia tetap bersikeras datang untuk memberi selamat, yang menunjukkan ketulusannya. Banyak kekuatan besar dari klan kekaisaran tampak tersenyum, dan mereka terlihat peduli dan bahkan dikagumi. Mampu menghadapi para tamu dari semua pihak yang tidak berlutut di depan Kaisar Yuan Tian secara alami merupakan posisi yang luar biasa, dan rumah kota juga ditempa di alam surga Kaisar. Feng Tianxing berkata bahwa dia terluka dan telah mengganggu klan Shenzi. Ini tidak buruk sama sekali, bahkan terlalu benar. Sulit untuk menyangkal Yuan Tiandi. Kata-kata ini jatuh di telinga mereka, dan artinya dengan jelas mengatakan bahwa Anda, Kaisar Yuan Tian, meminta alam kaisar yang kuat untuk menyerang saya di alam Daohua. Tetapi itu hanya melukai saya. Selain itu, Qin Yichen tidak mengatakan berapa banyak yang terluka. Ini tempat paling terang. Katakanlah kamu terluka sangat ringan, sepertinya berusaha keras. Jika kamu mengatakan bahwa kamu telah dipukul dengan kejam, itu adalah memuji Yuan Tiandi. Tak perlu dikatakan, Qin Yichen, dia hanya batuk 2 kali. Dan semua tamu mengerti. Mereka bisa tahu sekilas seberapa berat luka-luka itu. Mampu berdiri di sini hidup-hidup dan menendang,
Bahkan jika Qin Yichen tidak menunjukkannya, tidak ada yang bisa mendeteksinya. Berapa sakit ini? Dengan kata lain, hanya dalam 3 hari, itu akan pulih. Dan Qin Yichen benar-benar dapat menghapus kata cepat jika dia mau. Seorang kaisar yang kuat menyerang saya, dan saya hidup serta menendang 3 hari kemudian. Saya telah menderita banyak luka. Sulit untuk mengatakan seberapa keras pembangkit tenaga listrik kerajaan itu mengalahkan saya. Terserah tamu dari semua sisi untuk menilai. Banyak kekuatan kekaisaran diam-diam telah tertawa. Apa yang dikatakan oleh hilangnya Wei Lingtian bahwa kaisar surga akan datang, dan anti pencuri itu tiba-tiba membelah organ internalnya. Anda tidak bisa belajar menyanjung. Singkatnya, jika lukanya benar-benar serius, maka segera minta Tiang Wan untuk pulih 3 hari yang lalu. Dapatkah Anda benar-benar, seperti yang dikatakan Qin Yichen, harus menyeret tubuh yang terluka parah untuk memberi selamat kepada suku Senzi? Jika cederanya sangat ringan, Anda bisa menahan diri untuk tidak menunjukkannya. Adapun Qin Yichen, cederanya tidak serius, tetapi dia ingin menunjukkannya, memberitahu yang kuat di semua sisi bahwa dia terluka dan terluka oleh yang kuat di alam kaisar. Pada saat itu, para tamu dari semua sisi harus mengakui bahwa mereka benar-benar tidak tahu berapa banyak Yuan Tiandi yang bisa mengundang kaisar yang berkuasa untuk membunuh mereka, sehingga menimbulkan kekaguman para pengunjung. Mereka lebih merasa bahwa Kaisar Yuan Tian mengundang pembangkit tenaga listrik kerajaan, dan menyerang alam Daohua tetapi tidak bisa membunuhnya. Dia bahkan membuat orang melompat bertatap muka. Kekuatan Kaisar hari ini, tidak heran orang-orang berdiri di tempat, bahkan jangan repot-repot memberi hormat. Fan Star juga berangsur-angsur teringat, meskipun tatapannya menyapu, wajah semua tamu serius, dan tidak ada tanda-tanda sombong. Tapi rubah tua apa yang merupakan kekuatan kekaisaran semua pihak? Bahkan reaksi pertama Fan Star ketika dia kembali sadar berpikir, saudara laki-laki ayah tidak membunuh pisau pencuri ini. Tanda seru. Dan ide inilah yang Qin Yichen ingin semua tamu ungkapkan. Saya tidak mencoba menjadi pahlawan setelah itu, mengatakan bahwa saya telah mengalahkan yang kuat di alam kaisar. Saya tidak mengatakan kata-kata keras setelah itu, dan jika Anda memberi saya beberapa tahun lagi, itu pasti akan menjatuhkan kerajaan kaisar ke tanah. Bukankah Kaisar Yuan Tian maju dengan mundur dan mengakuinya dengan murah hati? Kemudian saya membalas dengan gigi, dan saya akui bahwa saya memang diserang oleh kerajaan yang kuat, dan saya terluka. Tapi sekarang aku masih bisa berdiri di depanmu hidup-hidup. Yang penting bukanlah apa yang dipikirkan Yuan Tiandi, tetapi apa yang dipikirkan oleh para tamu dari berbagai klan kekaisaran. Yang paling penting adalah mulutnya ada pada dirinya sendiri, dan Kaisar Yuan Tian tidak dapat mengendalikan apa yang dia katakan. Dia juga tidak dapat mengontrol bagaimana berbagai tamu akan menyebarkan masalah ini di masa depan.